Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kembali bersama Bang Kanare. Kali ini Bang Kanare mau unboxing singkat ya. Ada sesuatu, yaitu ini Radio Rig Yaesu FT 2980. Ya, seperti ini penampakan boxnya ya. Seperti ini, tampak samping, depan, dan atas. Isinya apa aja sih ya? Nanti kalau kita beli Radio Rig Yaesu terutama, tapi semuanya pasti sama. Isinya tuh apa aja di sini ya. Nah ini dari made in China. Nah ini yang banyak teman-teman bertanya mungkin ya, kenapa sih Yaesu sekarang made innya China? Ya, jadi gini teman-teman, gitu ya. Sebenarnya Yaesu itu ya masih Jepang teman-teman, hanya bikin pabrik di Cina gitu ya. Seperti halnya Yamaha, Honda bikin pabrik di Indonesia, di Kerawang misalkan. Itu kan made in-nya Indonesia, tapi kan bahan-bahan dan lain-lain tetap Jepang. QC-nya, pengecekannya tetap Jepang gitu ya. Seperti iPhone juga Cina kan, pabriknya di Cina sama. Itu jadi jangan terlalu semua yang made in Cina-nya itu karena dibuat di Cina, bikin pabrik di Cina. Kenapa Yaesu bikin pabrik di Cina lah ya, teman-teman tahu sendiri lah ya. Kenapa bikin di Cina ya, jelas jadinya nanti dijualnya murah ya. Coba bayangkan sekarang kalau pabrik Yaesu masih di Jepang, dibayangkan aja, mungkin rig ini harganya mungkin 6 juta 7 juta ya, karena gaji karyawannya yang mahal gitu kan. Kalau di Cina kan kalau nggak salah kan jam kerjanya 10 jam, nggak ada cuti, nggak ada THR ya kalau nggak salah ya, seperti itu. Terus gajinya juga masih di bawah Jakarta, itu masih di bawah UMR Jakarta. Berarti kan di Cina itu buruh itu masih di bawah UMR Jakarta. Makanya di sana itu gimana caranya yang punya pabrik itu biar cost-nya tetap penjualannya tetap murah, naiknya nggak signifikan gitu. Itu trik bisnis namanya teman-teman. Jadi kalau orang Indonesia mungkin kalau udah ada kata-kata Cina itu kayaknya kok langsung wah pasti barangnya jelek apa enggak gitu. Beda ya, KW sama original tapi bikin di Cina itu berbeda teman. Contoh lah Alinco di Jepang enggak, Alinco Thailand itu pabriknya di Thailand. Ada yang beberapa di Malaysia kalau nggak salah pas. Motorola juga di made in-nya Malaysia kan, ada yang beberapa Malaysia tapi harganya juga mahal juga. Gitu. Jadi jangan buruk sangka dulu ya. Tetap ini punya Jepang, hanya bikinnya untuk produksi tahun 2006 ke sini seperti HT, FT4V, FT4E itu semua pabriknya di Cina ya. Seperti itu. Karena apa? Untuk mengurangi kos pengeluaran, jadi nanti ongkos penjualannya tetap murah gitu. Enggak HT dijual 4 juta, itu rig mesti 7 juta, itu enggak itu. Tapi belum semuanya sih. Kalau radio HF masih di pabrikannya masih di Jepang, tapi kalau VHF, HT, UHF itu sudah dipindah ke Cina. Ya karena kalau di Jepang kan tahu sendiri lah itu ya, gaji karyawannya berapa itu kan. Jadi bisa spekulasinya, nggak mungkin harganya 2 jutaan sampai 3 jutaan kan nggak mungkin. Nah itu sedikit singkat penjelasan dari Bang Kanare gitu. Bang Kanare juga udah cari tahu kesana sini. Tetap walaupun made in China itu hanya pabriknya, perakitannya ya memang buatan Cina itu, karena itu ada syaratnya. Syarat seperti HP lah, HP Vivo, HP Oppo gitu. Itu kan bukan punya orang Indonesia, tapi disyaratkan itu kalau penjualan Oppo Vivo laris sekitar 30%, dia wajib bikin pabrik di Indonesia itu. Ada tulisannya made in Indonesia, walaupun bukan punya orang Indonesia gitu, hanya karyawannya aja yang Indonesia. Sampai sini paham ya?
Jadi yaitu Yaesu FT2980 itu tetap bagus walaupun dibuat di Cina, hanya pembuatannya itu tangannya orang Cina itu, tapi yang punya bahan apa tetap Jepang. Kualitasnya sama aja. Nah, sekarang kita buka teman-teman ini. Itu video singkat. Jadi nggak gaptek ya, word atau kata Cina aja langsung enggak lah. Yang penting original, garansi resmi itu pasti. Nah, nanti saya bocorin kenapa sih sekarang ada Yaesu yang terutama FT900 2900 kok murah banget itu ya di online shop. Nah, nanti saya ceritain. Saya juga sudah tanya ke teman-teman yang sudah beli gitu ya, sudah beli, nanti di belakang ya. Nah, ini kita video singkat. Video kita aja dalamnya apa aja sih itu. Yang penting kan kita itu sambil ngobrol santai. Nah, ini ada garansinya. Yaesu Musen ya tetap Jepang kan. Yaesu Musen Jepang. Ada garansi resminya 1 tahun, garansi pasti 1 tahun. Nah, ini pengimpor resminya ya, PT Lakone Komunikasi Jaya Abadi. Ini pengimpor resmi gitu kan, pengimpor resminya ya. Misalkan kalau Icom kan Eli, kalau misalnya Eli itu yang resmi ya, yang resmi. Ini buku panduan seperti biasa ya, ada bahasa Inggris lah ya, bahasa Inggris seperti itu ya. Lalu apalagi ya, unitnya nanti aja. Ini tangan satu soalnya mejanya juga. Unitnya apa namanya nanti dulu. Yang penting isi jeroannya. Karena tadi sudah saya terangkan. Saya orang Indonesia pasti sensitif kalau udah ada kata-kata Cina. Padahal ya, dibuatnya ya, iPhone aja di Cina. Ini adalah bracket ya. Baut ini tuh skrup. Kabelnya ori tuh, ada siklinnya, bracket. Yang sebelah sini keramik biasanya. Nah, ya, keramik gitu. Sekarang kita buka ya, cuman itu aja dalamnya. Sekarang kita buka yuk. Nah, isinya tuh masih di wadah plastik. Yang tadi depannya, lalu ini belakangnya saya lepas dulu. Ini belakangnya ya sudah. Lalu di depan, tampak depannya tuh gitu teman-teman. Nih tuh ada hologramnya, ori ya, ori seperti itu tuh, masih segel. Ini pengimpor resmi Yaesu ya. Nah, seperti ini, nanti besok kita videokan. Nah, tampak depan. Kalau video yang lain sih udah ada di YouTube lain. Nah, kita ini kan singkat karena banyak yang tanya sih gitu ya. Tuh. Ya kalau biasanya kalau ori pasti konektornya kayak gini ya. Baik Icom apa itu nggak putih warnanya. Sorry. Ya. Nah, sekarang tadi bahas yang tadi sambil saya beresin. Apa namanya? Nah, pasti itu ada di toko online Yaesu FT2900, tapi harganya murah gitu ya. Paling cuman 2 juta, pas 2 juta lebih dikit gitu ya. Kenapa? Yo, ada yang teman-teman udah neliti apa belum ya? Ini sih bukan underestimate ya, gitu. Oknum mungkin ya, oknum. Sebenarnya 2900 itu udah discontinue teman-teman. Jadi mungkin sisa-sisa toko ya, gitu. Udah discontinue karena diganti oleh yaitu FT2900. Gitu ya. Jadi FT2900 biasanya sisa-sisa gudang apa. Nah,
Itu ada beberapa yang betul-betul sisa gudang, tapi ya ada ini sih nggak tahu benar atau enggak ya. Ada yang ngomong bahwa kenapa Yaesu FT 2.900 itu ada yang murah sekitar, malah ada yang 1.900.000 apa dengan keadaan dolar saat ini. Itu gini teman-teman, ada yang mengganti finalnya. Misalkan finalnya kalau yang Vertex itu kan pakai RA80, kalau yang Yaesu Musen itu kan pakai SAV36 ya. Ralat kalau kebalik pokoknya kayaknya pokoknya ada perbedaan di situ. Nah, itu finalnya modulnya itu diganti teman pakai RA60 gitu. Jadi keluarnya cuma 60 watt. Jadi Yaesu 2.900 yang harganya cuma 1.800.000 itu di online shop banyak gitu pertama itu sampai sekitar 2.200.000-an lah, nggak nyampe itu finalnya itu hanya maksimal 60 watt karena finalnya pakai final 1900 ya, RA60 kalau nggak salah sih final itu ya. Kalau modulnya original, modulnya sisa-sisa itu hanya trik bisnis aja, yaitu dijual murah, finalnya diganti, nanti kan finalnya dijual terpisah. Itu trik toko itu. Finalnya bisa dijual terpisah, jadi kan tetap untung secara kalau dipikir oh ya benar itu ya. Jadi finalnya dijual terpisah itu rignya dijual murah tapi modulnya aja yang diturunin harganya kan diturunin harga. Sekarang modul misalkan SAV36 kan hampir 1 juta. Sekarang harusnya kan 3 juta rignya. Nah, rignya 3 jutanya. Berarti rignya dijual aja 2 juta misalkan. Itu, tapi modulnya ganti sebenarnya sih untung lah, nanti modulnya dijual terpisah itu. Seperti itu. Itu trik dagang sih sebenarnya. Kalau Yaesunya sih ori itu, Yaesunya sih ori. Tapi kalau ada kasus di Ecom, nah Ecom itu KW karena modulnya berbeda. Di dalamnya ada yang pernah bongkar antara Ecom 2300 yang ori dan KW itu udah. Kalau secara sih paling di serial number-nya berbeda ya kalau di casingnya. Tapi lain-lain sama semua itu ya, ciplakannya luar biasa. Tapi kalau dalemannya itu udah kelihatan. Itu ya, dalemannya itu berbeda. Yang saya penasaran luar biasa pintar bikin cloningannya itu ya, cloningan programnya itu luar biasa, LCD-nya cloningan, berarti programnya kan di-cloning, program Ecom-nya luar biasa. Ada yang baca ketahuan gitu, tapi ya nggak apa-apa lah ya, anggap aja kalau teman-teman punya budget standar gitu ya, yang daripada beli Ecom KW kan mending Yaesu 2.900 walaupun wattnya versi watt kecil itu ya, paling 60 watt maksimal karena modulnya itu diganti gitu, bukan RA80 apa SAV36 gitu. Makanya radionya murah. Terus ada lagi Kenwood ya, Kenwood TM281 itu ada yang 1.600.000, 1.700.000 sampai hari ini tuh masih ada tuh di online shop itu. Nah kenapa murah gitu? Itu modulnya diganti teman-teman, modulnya Yaesu Kenwood TM281 itu kan modulnya RA60 ya, RA60 karena keluar 60 sampai 65 watt. Nah, di dalamnya itu diganti modulnya, teman-teman. Bukan finalnya ya. Finalnya kalau Yaesu kan finalnya yang diganti. Kalau ini modulnya pakai TM271. Coba sih teman-teman beli Kenwood 281 di online shop yang harganya 1.700.000-an, silahkan dibeli. Pasti tampilannya layarnya nanti begitu dinyalakan jadinya TM271. TM271 finalnya itu pakai RD, kalau nggak salah pakai final RD70. Kalau ya keluarnya sama sekitar dikeluarkan 60 watt itu. Cuman itu mesin lama itu ya, mesin TM271. Mungkin rekondisi mungkin. Jadi PCB-nya unitnya itu TM271 tapi di casingnya itu 281. Itu seperti itu ya penipuan juga sih sebenarnya. Kelihatan gitu. Karena TM281 itu pakai modul tapi programnya 271, cuman tulisannya 281. Di layarnya keluarnya 271. Itu mungkin itu. Jadi harus hati-hati lah. Cari toko-toko yang recommended. Terus juga sebenarnya nggak perlu cari toko yang recommended. Yang penting harganya itu loh. Harganya itu
kalau 2.500.000 ke atas pasti original, tapi kalau carinya 2.500.000 ke bawah itu ya 2.200.000, 2 juta, 1.900.000 itu perlu dipertanyakan, kecuali tokonya tuh udah lama itu. Kalau saya kan hafal ya toko-toko yang udah biasa jualan alat-alat komunikasi itu pasti original gitu. Tapi kalau saya nggak berani mencoba toko-toko yang namanya nggak jelas saja gitu, yang baru kan itu masih perlu pencarian, cari tahu itu apa ini betul kayak gitu. Tapi kalau toko-toko lama itu yang udah biasa beli jualan di Facebook juga, sekarang ada online shop, saya hafal, jadi itu pasti nggak mungkin bohong lah, itu pasti ori itu ya. Harganya mesti mahal sekitar misalnya 2.000 2.300 ya, itu barunya itu 2.500.000-an ke atas, ada yang 2.700.000 itu ori ya, ori. Tapi di online shop kan ada yang 1.900.000, 1.600.000 itu ekomnya perlu dipertanyakan itu. Sama juga Kenwood barunya di atas 2.500.000 karena impor ya teman-teman, impor, terus harga dolarnya kan naik, jadi nggak mungkin itu harga. Kalau 6 tahun yang lalu mungkin harga 2 juta, 1.900.000 itu 5 tahun yang lalu, karena 6 tahun yang lalu. Ini sekarang udah naik 500.000 karena harga dolarnya itu mengikuti dolar karena impor ya. Kita kulak yang borongnya ke luar negeri udah naik ya, otomatis jualnya naik kan gitu, nggak mungkin jual rugi kan. Seperti itu. Sampai di sini mungkin teman-teman bisa belajar lebih pintar untuk berbelanja ya, terutama belanja online. Jangan tergiur harga murah, intinya gitu. Harganya standar, jangan juga jadi yang mahal. Harganya standar lah, gitu, standar gitu. 2.500.000 sampai 3 juta kan masih maklum lah ya, karena ya harga pasarannya segitu baru gitu. Jadi ada yang jual baru harga 1.900.000, beda 600.000 sama yang ori gitu. Dibeli aja, ternyata gawe kan gitu ya. Ya jangan kecewa gitu ya, kenapa ambil yang murah gitu, nanti keluar di ulasan itu ternyata barangnya KW, ya kenapa dibeli itu loh kan gitu. Udah tahu harga segitu kan harusnya kita harus smart lah, jadi pembeli yang pinter gitu. Jadi kita harus pengecekan di online, di YouTube udah bahas banyak teman-teman kok. Contoh aja Ecom V80 itu harga 600 sampai ada yang 500.000 itu teman-teman bisa baru ya, itu teman-teman bisa ditanyakan itu ori atau enggak, kan udah ketahuan. Asli barunya aja pasti di atas 1 juta kan kalau Ecom. Kenapa ada yang jual 600-500 gitu kan, mesti paham lah. Saya itu jangan masa ya nggak tahu gitu. Mungkin itu dulu dari saya. Terima kasih. Ditunggu video selanjutnya. Semoga video informasi dari saya bermanfaat. Jadilah pembeli yang cerdas dan smart ya, yang smart. Jadi kita mau beli barang tuh harus mikir panjang, ini tokonya betul apa enggak, ini itu kita cari informasi di YouTube, cari informasi di Google, Facebook dan lain sebagainya. Cari toko-toko yang recommended itu. Harga cari yang jangan yang murah gitu ya, karena murah pasti belum tentu ori gitu, kecuali second ya. Murah belum tentu ori ya itu. Mungkin itu dulu dari Bang Kanare. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.